Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita makin menambah kita untuk bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia minadz-dzulumatil juhli wal kufri ila nuril huda wal iman wal islam, mengeluarkan umat manusia dari gelap gulitanya zaman jahiliyah dibawa menuju zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan hidayah, yaitu zaman Islam ini. Pemirsa Baitul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Renungan kita kali ini adalah tentang bahaya meremehkan 5 hal sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Pada suatu ketika Rasul pernah berpesan, man ahana khomsatan khosiro khomsatan, man istakhoffa bil ulama khosirad din, man istakhoffa bil umara khosirad dunya, man istakhoffa bil jiran khosiral manafi', wa man istakhoffa bil aqriba khosiral mawaddah, wa man istakhaffa bi ahlihi khosiral tibal ma'isyah. Man ahana, barang siapa meremehkan khomsatan 4 hal, khosiro, maka dia pasti akan rugi khomsatan 5 hal pula. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama, barang siapa meremehkan ulama, maka khosiruddin, maka dia akan rugi dalam urusan agama. Al-ulama'u warasatul anbiya, ulama adalah para ahli warisnya Rasulullah SAW. Melalui ulama inilah kita belajar bagaimana kita beribadah yang baik dan benar. Melalui ulama kita dituntun untuk beribadah yang benar. Melalui ulama kita menjadi tahu seperti apa Rasulullah ketika beribadah dan lain sebagainya. Ulama telah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga syariat agama ini hingga tetap terjaga hingga akhir zaman. Maka barang siapa meremehkan ulama khosiruddin, maka dia akan rugi dalam urusan agama. Mestinya dia belajar sholat dengan baik dan benar, karena dia tidak mau mengagungkan ulama, dia sehingga tidak mau belajar, akhirnya salahlah dia sholatnya. Begitupun juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi sekali lagi, barang siapa meremehkan ulama, maka akan rugilah dia dalam urusan agama. Padahal urusan agama ini urusan tidak hanya dunia, tetapi juga urusan akhirat. Berarti meremehkan ulama, rugi urusan agama, rugi urusan dunia, rugi urusan akhirat. Kemudian yang kedua, man istakhaffa bil umaro khosirad dunya, barang siapa meremehkan umaro, meremehkan pemerintah, maka akan rugilah dia khosirad dunya, dalam urusan kemaslahatan dunia. Sebagai umat yang beragama, kita pun wajib tunduk dan patuh kepada pemerintah. Apalagi jika pemerintah itu nyata-nyata
memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Apalagi apabila pemerintah nyata-nyata memberikan fasilitas, mendukung kegiatan beribadah dan lain sebagainya. Kecuali apabila kita hidup di satu negara, pemerintahnya benar-benar zalim, pemerintahnya yang ada hanyalah membuat rakyat menjadi menderita, pemerintahnya melarang orang untuk beribadah dan lain sebagainya, maka pemerintah yang seperti itu memang tidak perlu ditaati. Tetapi selagi kita hidup di satu negara, di satu daerah, pemerintahnya baik-baik saja, pemerintahnya tidak pernah melarang kita untuk beribadah, maka kita dilarang untuk meremehkan mereka. Apabila kita meremehkan pemerintah, maka khosirud dunya, kita akan rugi dalam banyak hal urusan dunia. Urusan kemaslahatan dunia harus kita akui bahwa bisa berjalan karena adanya pemerintah. Apabila tidak ada pemerintah yang mengatur, maka urusan dunia akan banyak yang rusak. Kita ambil contoh. Kita membutuhkan kartu keluarga, kita membutuhkan KTP, kita membutuhkan administrasi dan lain sebagainya dalam hidup ini. Karena tanpa itu kehidupan dunia akan semrawut. Maka apabila kita meremehkan pemerintah, maka rugilah kita dalam urusan-urusan tersebut. Maka orang yang beriman, dia seharusnya tunduk dan patuh, tidak boleh meremehkan pemerintah. Yang ketiga yang dipesankan oleh Rasul, man istakhofa bil jirani khosiral manafi. Barang siapa meremehkan tetangganya, maka dia akan rugi dalam urusan kemanfaatan dalam kehidupan. Ingat, tetangga kita mungkin bukan saudara kita, tetapi peran mereka seringkali lebih besar daripada saudara kita. Siapakah yang kita mintai tolong pertama kali ketika kita mendapatkan persoalan? Belum tentu kita akan lari minta tolong kepada saudara kita. Yang pasti adalah kita minta tolong kepada tetangga kita. Maka dalam banyak hadis Rasul pun berpesan, sampai-sampai Rasul di antara pesannya adalah barang siapa benar-benar beriman kepada Allah, maka falyukrim bil jiran, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangga benar-benar orang yang sangat penting yang harus dijaga, yang tidak boleh diremehkan. Meremehkan tetangga, maka kita akan mendapatkan banyak sekali kerugian-kerugian yang berkaitan dengan kemanfaatan dalam kehidupan. Seorang ibu rumah tangga ketika sedang memasak, tiba-tiba dia kekurangan sedikit bumbu, kemana dia akan minta tolong? Biasanya dia akan ke tetangganya. Apabila rumah kita kena musibah, kemana kita akan minta tolong? Tidak jauh dan tidak bukan, kepada tetangga kita. Maka orang yang beriman, dia tidak boleh meremehkan tetangganya. Kemudian yang selanjutnya, pesan Rasulullah SAW, waman istakhofa bil aqribai khosirul mawaddah. Barang siapa meremehkan kerabat-kerabatnya, maka dia akan rugi dalam urusan kasih sayang. Tidak boleh kita meremehkan misalkan saudara bapak kita, meremehkan saudara ibu kita, meremehkan keponakan kita, atau kerabat-kerabat yang lain. Karena apabila kita meremehkan mereka, maka akan rusaklah hubungan atas dasar kasih sayang yang itu terjalin, yang harusnya itu dijalin dengan kuat antar kerabat, antar keluarga besar. Maka sekali lagi, siapa yang meremehkan kerabatnya, maka dia akan rugi dalam urusan kasih sayang. Sudah banyak contoh antar keluarga, antar kerabat tidak lagi saling menyapa. Karena mereka sudah tidak lagi menganggap bahwa kerabat itu penting. Maka pas sekali kalau Nabi berpesan, barang siapa meremehkan kerabatnya, maka dia akan rugi dalam urusan kasih sayang. Yang terakhir Rasul berpesan, waman istakhofa bi ahlihi khosiru tibal ma'isyah. Barang siapa meremehkan keluarganya, maka dia akan rugi dalam urusan kehidupan yang baik. Rumah tangga itu adalah pendidikan yang pertama untuk anak-anak kita.
Anak-anak soleh dan solehah pertama kali dibentuk di dalam rumah. Apabila kita meremehkan penghuni rumah itu, maka rugilah kita. Seorang suami misalkan meremehkan istrinya, menganggap pekerjaan istri itu tidak penting, atau seorang istri pun meremehkan suaminya, dia bepergian tanpa merasa penting untuk berpamitan. Kemudian ayah dan ibu meremehkan anak-anaknya, mereka tidak ada waktu khusus untuk ngobrol dengan mereka, untuk mengaji bareng dengan mereka, maka rugilah mereka. Karena apa? Kehidupan rumah tangga yang baik, kehidupan yang baik tidak akan terlaksana di dalam rumah tersebut. Rumah tersebut itu menjadi rumah yang gersang. Anak-anak menjadi tidak betah di rumah, istri pun menjadi tidak betah di rumah. Na'udzubillahi min dzalik. Keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia dimulai dengan masing-masing yang ada di rumah itu merasa bahwa rumah itu adalah penting. Kaum muslimin pemirsa Baitul Jannah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk golongan orang-orang yang meremehkan 5 hal tersebut. Yang pertama, jangan sampai kita meremehkan para ulama. Karena meremehkan ulama, kita akan rugi dalam urusan agama. Lalu kita tidak boleh meremehkan pemerintah. Karena jika kita meremehkan pemerintah, maka akan rugilah kita dalam urusan dunia. Kemudian selanjutnya, kita tidak boleh meremehkan tetangga kita. Karena kalau kita meremehkan tetangga kita akan rugi dalam urusan kemanfaatan-kemanfaatan. Kemudian kita tidak boleh pula meremehkan kerabat-kerabat kita. Karena kalau kita meremehkan mereka akan rusaklah, akan rugilah kita dalam urusan kasih sayang yang seharusnya terbina di antara keluarga. Kehidupan ini bisa berjalan karena ada rasa kasih sayang. Dan yang terakhir, jangan sampai kita meremehkan keluarga kita. Keluarga kita adalah segala-galanya. Keluarga kita itu haruslah menjadi tempat yang paling nyaman, menjadi tempat yang paling kita rindukan, menjadi tempat untuk kita membina keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan renungan-renungan kita pada tema-tema yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.